Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardamanda Ardiansah. Di sini saya sebagai moderator kelompok 13 mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang close range marketing. Sebelum kita menuju materi, saya akan memperkenalkan para pemateri. Pemateri pertama yaitu Amalia Nadifa. Pemateri kedua adalah Alisa Sejahra Maulida. Pemateri ketiga Gazian Izanorsi. Pemateri keempat adalah saya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju materinya. Apa sih close range marketing itu? Jadi, secara sederhana, close range marketing itu adalah suatu metode marketing jarak dekat dengan menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth untuk mengirimkan pesan eksklusif seperti diskon, kupon, dan juga penawaran khusus lainnya kepada para pelanggannya yang berada di dekat lokasi bisnis. Diperlukan batasan jarak dalam melakukan iklan karena iklan tidak bisa menjangkau area yang lebih luas. Namun, dengan teknik ini, iklan yang dikirim dinilai lebih tepat sasaran. Lalu, bagaimana sih cara kerja close range marketing ini? Jadi, cara kerjanya yaitu perusahaan harus menyiapkan Bluetooth ataupun Wi-Fi di area lokasi toko agar informasi yang akan dibagikan kepada para konsumen bisa dijangkau dalam jangkauan pemancar. Selanjutnya, konsumen yang berada di toko akan mendapatkan notifikasi di ponsel pintar mereka. Biasanya berupa pesan teks seperti penawaran diskon dari barang atau jasa yang dijual di toko. Jika konsumen menjawab iya, maka mereka memberikan izin kepada perusahaan untuk mengirimkan lebih banyak pesan dengan penawaran khusus. Teknik iklan ini dinilai lebih mementingkan konsen atau persetujuan dari dua belah pihak sehingga tidak dianggap spamming. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana close range marketing dapat dikembangkan dan dapat diterapkan. Yang pertama adalah menentukan target tujuan. Jadi, perusahaan bisa menyesuaikan tujuan yang diinginkan perusahaan kepada pelanggan baru tersebut. Yang kedua, mengetahui kapan waktu yang pas. Nah, ini merupakan komponen kunci yang paling penting dalam close range marketing karena perusahaan harus mengandalkan pengetahuan mereka mengenai perilaku konsumen, kapan waktu yang pas untuk dapat mengirimkan promosi produk mereka. Yang ketiga, menindaklanjuti pelanggan. Nah, dalam close range marketing, menindaklanjuti pelanggan itu juga sangat penting. Contohnya itu, misalkan pemasar sudah mempromosikan atau sudah mengirim pesan kepada pelanggan. Nah, nantinya pemasar tersebut dapat mengirim pesan tambahan atau dapat mempromosikan produk-produk baru lagi di masa yang akan mendatang. Nah, hal ini juga merupakan cara yang tepat atau cara yang baik dalam close range marketing ini agar nantinya dapat memperoleh pelanggan tetap. Yang keempat, evaluasi keberhasilan. Jadi, misalkan target yang ditentukan perusahaan itu tidak tercapai, maka perusahaan dapat mengganti promosinya atau dapat mengganti strategi perusahaan tersebut agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Selanjutnya, konten apa saja yang dapat disebarkan melalui close range marketing? Yang pertama, kupon. Nah, kupon di sini nantinya dapat ditampilkan di layar HP atau di layar handphone konsumen dan nantinya kupon tersebut dapat dipindai dan dapat digunakan oleh konsumen tersebut. Yang kedua, konten yang bermanfaat. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan hotel, nanti konten tersebut dapat berisi peta atau lokasi dari hotel tersebut. Yang ketiga, promosi. Yap, ini merupakan tujuan utama dari close range marketing ini, yaitu untuk mempromosikan produk-produk terbaru mereka. Yang keempat, program loyalitas. Jadi di sini perusahaan dapat memperluas jaringan dan dapat menambah daftar kontak mereka. Nantinya konsumen yang kembali akan mendapatkan penawaran eksklusif dari perusahaan tersebut dengan cara mendaftar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari CRM atau
close range marketing. Kelebihan CRM yang pertama adalah melibatkan pengguna secara langsung. Jika pelanggan membuka push notification, maka akan terjadi interaksi antara pemasar dengan konsumen. Push notification itu sendiri adalah pesan pemberitahuan yang dikirimkan langsung ke handphone pengguna atau konsumen, yang mana berguna untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan konsumen atau pengguna. Pesan pemberitahuan yang masuk ke handphone akan mendorong konsumen untuk mengklik dan masuk ke situs atau aplikasi yang bersangkutan. Dengan begitu, perusahaan akan diuntungkan karena produk yang dijual akan semakin dikenal oleh banyak orang. Lalu yang kedua adalah menciptakan pengalaman yang baru. Pemasar dapat melakukan survei secara langsung kepada konsumen melalui metode marketing tersebut, sehingga pemasar dapat mengetahui produk apa yang diminati oleh konsumen. Yang ketiga adalah menonjol dalam persaingan. Jika produk yang dijual berada di mall atau tempat yang ramai, maka memungkinkan produk pemasar tersebut akan lebih menonjol daripada produk kompetitor lainnya, karena bisa jadi produk kompetitor belum menerapkan strategi marketing tersebut. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari close range marketing atau CRM. Kekurangan CRM yang pertama adalah tidak menjangkau pasar yang lebih luas, karena hanya terbatas pada pengguna WiFi dan perangkat yang terhubung dengan Bluetooth pihak pemasar. Push notification akan membuat handphone konsumen menjadi berisik karena handphone tersebut akan terus bergetar atau berbunyi, sehingga akan menyita perhatian konsumen yang sedang melakukan aktivitas lainnya, dan konsumen pun akan merasa tidak nyaman. Maka dari itu, pihak pemasar harus lebih berhati-hati dan menentukan timing yang pas untuk memasarkan produknya. Perusahaan mana sih yang gunakan close range marketing? Ini adalah perusahaan yang menggunakan close range marketing. Sebenarnya, sejumlah besar perusahaan menggunakan close range marketing, termasuk perusahaan waralaba. Karena untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang barang dan jasa mereka, dengan cara ini juga perusahaan-perusahaan waralaba ingin menyampaikan nuansa yang lebih lokal kepada orang lewat atau bioskop rumah seni yang ingin menarik pelanggan orang baru. Cara ini juga digunakan oleh toko yang terletak di pusat perbelanjaan untuk menarik perhatian orang yang pergi ke toko lain. Starbucks, salah satu perusahaan kopi terbesar di Amerika Serikat, juga menggunakan metode close range marketing, di mana caranya mereka menggratiskan WiFi bagi pembeli, dan setelah pembeli sudah tersambung dengan WiFi dari Starbucks, ponsel mereka akan langsung dialihkan ke web WiFi Starbucks, di mana di sana terdapat pilihan untuk join ke Starbucks Reward. Starbucks Reward adalah program di mana kamu bisa mendapatkan kopi gratis atau kupon-kupon diskon dari waktu ke waktu. Contoh lain dari beberapa bisnis yang menggunakan close marketing adalah bandara, bank, hotel, agen perjalanan, pom bensin, universitas, kereta bawah tanah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.